Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam kondisi seperti ini, kita tetap belajar sesuai dengan arahan pemerintah, yaitu melalui pembelajaran online daring. Oke, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal, terutama yaitu untuk kondisi kesehatan kalian. Jangan sampai nanti keluar rumah atau bermain di tempat yang banyak orang atau bergerombol. Tetap gunakan protokol kesehatan. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya pesan kepada kalian semuanya, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari wabah COVID-19. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa. Semoga kedepannya kita masih diberi kesehatan dan juga bisa mengikuti pembelajaran online secara bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai pelajaran hari ini, yaitu mata pelajaran gambar teknik untuk jurusan Teknik Pembangkit Tenaga Listrik. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasarnya dulu. Yang menjadi dasar gambar teknik itu apa saja, nanti kalian bisa simak di video ini. Oke, kita mulai. Untuk pelajaran gambar teknik, di sini saya sampaikan sendiri. Sebelumnya kita harus mengenal dulu apa istilah gambar teknik. Nah, dalam dunia teknik, gambar teknik itu berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Jadi kita menyampaikan informasi secara detail kepada orang lain agar mudah dimengerti. Tuh. Nah, untuk dasarnya kita harus mengenal alat-alatnya dulu. Kelengkapan gambar teknik itu apa saja, itu harus kita kenal. Kalau di sini dalam materi awal ada 6 alat yang harus kita kenal dan gak asing bagi kalian juga. Ada pensil, penggaris, jangka, mal itu atau sablon, terus kemudian kertas, penghapus. Yang pertama pensil. Pensil ini ada beberapa jenisnya, yaitu pensil biasa, pensil kayu, sama pensil mekanik. Jadi pensil mekanik sama pensil kayu itu beda ya. Kalau pensil kayu itu kayunya bisa habis, isinya juga bisa habis. Kalau pensil mekanik yang habis hanya isinya, bisa diisi sesuai dengan ukurannya. Terus kemudian ada ukuran jenis ketebalan pensilnya juga. Di sini ada jenis pensil dan fungsinya. Ada pensil H, jenis B, 2B, 3B sampai ada 8B. Nah, itu yang biasa kita gunakan itu jenis H sama 2B. Sudah kalian punya dari kelas SD ya, dari sekolah dasar, TK pasti punya pensil. Selanjutnya ada penggaris. Penggaris di sini ada dua jenis juga, ada penggaris siku sama penggaris panjang. Penggaris siku ada sudutnya 45, 45, 90, ada yang 90, 30, 60 derajat ada. Kalau penggaris panjang itu mistar biasa, penggaris biasa. Kalian sudah punya pasti. Selanjutnya ada jangka. Nah, jangka ini fungsinya digunakan untuk membuat lingkaran dengan diameter tertentu atau jari-jari tertentu. Bagian-bagian jangka bisa kalian perhatikan. Nah, itu ada huruf A sampai H, itu jangka. Kemudian ada mal. Yang saya bilang tadi, mal atau sablon, itu ada mal lingkaran.
Nah, kalau tidak punya jangka, kita pakai malingkaran tapi diameternya menyesuaikan. Bedanya sama jangka itu ukurannya sesuai dengan keinginan. Kalau jangka itu, kalau malingkaran ukurannya sesuai dengan cetakannya. Jadi sudah ada diameternya berapa, nanti tinggal menggambarnya saja. Kalau mal huruf ini untuk tulisan, menulis kalimat atau kata itu pakai mal huruf biar rapi. Ukurannya mal huruf itu ada yang 3 mili, ada yang 5 mili. Nah, kalau dari gambar di situ itu 3 mili, lebih besar lagi 5 mili. Ini pakai pensilnya untuk mal huruf itu pensil jenis mekanik, nggak bisa pakai pensil yang biasa karena kecil, ukurannya sesuai 3 mili atau 5. Nah, selanjutnya ada kertas. Nah, gambar di mana? Ya harus di kertas. Ukurannya kertasnya harus tahu. Yang paling besar itu A0 atau kita bisa menyebutnya biasanya kertas manila. Itu kalau dibagi lagi setengahnya A0 itu ada A1. A1 dibagi lagi ada A2, ada A3 sampai yang terkecil A4. Ini yang ISO, ukuran standarnya. Karena kalau jenis kertas memang banyak, ada B5, ada apa saja banyak, tapi untuk gambar teknik ini yang biasa kita pakai itu A4. Bisa juga pakai A3. Tuh. Atau bisa kalian gunakan juga buku gambar. Buku gambar itu sudah disetting sesuai ukuran A4. Selanjutnya atau yang terakhir ada penghapus, jenisnya banyak. Nah, ini penghapus. Itu ya. Jenisnya banyak. Kalian dari kecil sudah pernah pakai penghapus, bahkan dibuat mainan juga ada untuk penghapus. Ya. Nah, kesimpulannya ya, setiap alat menggambar itu punya kegunaan masing-masing dan difungsikan sesuai fungsinya masing-masing. Jangan sampai pensil untuk digunakan untuk menghapus, salah. Pensil digunakan untuk misalnya mewarnai, salah. Ya, ada sendiri. Terus kesimpulan kedua, terdapat variasinya. Jadi banyak tipe-tipenya banyak. Kalau pengen mengembangkan misalnya ada yang penggaris jenis apa, banyak ada. Nggak hanya penggaris siku sama penggaris panjang saja, ada banyak. Tapi yang kita gunakan untuk gambar teknik di jurusan kita hanya perlu seperti itu. Nah, yang ketiga itu alat gambar teknik itu saling berkaitan. Ya, pasti. Kita menggunakan gambar itu pakai pensil, digambar di mana? Di kertas, ya. Nggak boleh digambar di kaca atau di mana, di tembok, nggak boleh. Kalau gambarnya di kertas kalkir itu pakai bolpen, namanya Rapido. Itu materi selanjutnya. Ada. Nah, terus kesimpulan yang 4, berfungsi sendiri tanpa bantuan alat gambar lain. Nah, jadi berfungsi sendiri alat-alat gambar teknik tadi, tidak bergantung pada alat yang lain, sendiri-sendiri kegunaannya. Pensil khusus ini, penghapus khusus ini, itu ya. Ya, semoga dari penjelasan singkat saya ini kalian paham. Nah, selanjutnya ada tugas. Ya, yang pertama mereview penjelasan. Ini kalian kerjakan di buku tulis. Ya, review penjelasan. Ya, jadi mulai alat gambar yang pertama itu tadi apa saja, kalian review, kalian catat ulang. Tidak harus mencatat semua yang saya bicarakan, enggak, tapi poin-poin saja. Terus tugas yang kedua ini kalian foto alat gambar yang kalian punya. Hanya punya pensil sama penghapus, silakan difoto. Pak, saya punya semuanya. Oh, lebih bagus difoto. Nah, kalau hanya punya buku gambar, ya silakan difoto. Nah, ya, seperti itu. Jadi foto alat gambar teknik yang kalian punya di rumah dan kirim. Nah, kirim fotonya itu ke Google Classroom.
mata pelajaran Gamtek. Ya, itu. Jadi sampai jam batas yang saya tentukan nanti kalian harus mengumpulkan lebih banyak yang alat yang kalian punya, lebih bagus. Seperti itu, ya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan melalui video singkat ini. Semoga nanti kalian lebih rajin lagi, ya, lebih giat lagi untuk mengikuti pembelajaran daring, dan jangan sampai lupa jaga kesehatan kalian, tetap patuhi aturan pemerintah. Terakhir, saya selaku guru mata pelajaran juga wali kelas, salam kepada orang tua kalian. Semoga keluarga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.